Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Rana Paramita, NIM saya 931208319. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok saya, yaitu reksadana dalam tinjauan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana. Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan reksadana termasuk yang dikenal di Indonesia, baik yang terbentuk perseroan dikelola oleh manajemen investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam reksadana. Selanjutnya, fungsi dan manfaat reksadana. Yang pertama saya akan menyebutkan manfaat-manfaatnya. Yang pertama ada pengelolaan dana oleh profesional. Yang kedua, risiko diperkecil. Yang ketiga, biaya investasi juga dapat diperkecil. Yang keempat, ada kemungkinan pihak pemodal kecil untuk dapat menikmati keuntungan dari efek-efek ke luar negeri. Yang selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari reksadana pasar modal. Yang pertama, mempermudah pemodal melakukan investasi dengan cara mengambil manfaat melalui cara diversifikasi. Yang kedua, menyediakan berbagai macam pilihan investasi. Yang keempat, meningkatkan daya serap pasar. Yang kelima, investasi yang lebih kompetitif. Selanjutnya, bentuk reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Pasal tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa reksadana dapat berbentuk yang pertama perseroan, yang kedua kontrak investasi kolektif. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana campuran, yang keempat reksadana saham, yang kelima terproteksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana dalam Islam. Untuk mengetahui halal tidaknya sesuatu di Indonesia, ada badan bernama Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI yang mengurusnya dan mengenai kehalalan reksadana. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan yang halal dilakukan selama merupakan bagian dari proses jual beli berdasarkan syariat. Yang pertama, muamalah yang terkait wakalah dan mudharabah. Yang kedua, reksadana pasar uang syariah. Yang ketiga, perbedaan reksadana syariah dan non-syariah. Yang ketiga ini banyak orang mungkin masih bingung mengenai perbedaan reksadana syariah dan non-syariah. Untuk membantu Anda memahami keduanya, di sini merupakan penjelasan lebih lengkap. Yang pertama ada sektor dan industri yang berbeda. Yang kedua, risiko lebih rendah. Yang keempat, diawasi oleh DPS dan OJK. Selanjutnya, manfaat reksadana syariah. Yang pertama, bersifat likuid. Yang kedua, nilai investasi relatif terjangkau. Yang ketiga, jaminan halal pada perusahaan. Yang keempat, tidak adanya biaya tambahan.
Dan yang terakhir ada manajer investasi. Selanjutnya resiko-resiko reksadana. Yang pertama resiko umum. Ada politik, hukum ekonomi, perubahan politik. Selanjutnya perubahan kondisi. Selanjutnya sektoral. Dan resiko investasi, yang pertama berkurangnya nilai saham, yang kedua perubahan nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya resiko operasional, yang pertama ada likuiditas, yang kedua penjualan kembali unit tergantung dari